Kalau kita merit yang gede-gede mah ya, yang pelit. Perlu ngaja sih, ngomong dong. Gimana ngomong apa tadi? Kalau kita merit, jangan gede-gede ya, jangan pelit-pelit. Bengong melulu si abang nih. Ngomong dong. Ini bukan bengong, lagi mikir. Bocah. Lagi mikir dibilang bengong. Kagak bisa bedain muka lagi mikir sama kagak. Gimana tadi ngomong apa? Merit. Berarti tadi lebih bengong gua. Kapan kita meritnya? Merit? Iya. Lu minta merit kayak gimana? Minta yang gede-gedean, yang 7 hari 7 malam gitu. Acara-acara aja gede-gedean gitu. Merit 7 hari 7 malam. Meritnya mah sekali aja, tapi di kasurnya 7 hari 7 malam. Ibadahnya dipanjangin yang bener. Udah ibadah kalau misalnya udah nikah namanya. Nggak bisa, Neng. Abang nggak mau begitu. Mubadir. Selain itu bukan mubadir. Abang kagak punya duitnya. Kagak mungkin dong habis ijab kabul mikirin yang namanya utang sama si haji itu, utang sama haji itu, utang sama catering, utang sama... Nggak mungkin, abang nggak mau. Yang ada aja, abang punya duit berapa, kita nikah di KUA beres. Oh, itu mau. Itu aja, apa pelit-pelit aja. Itu mau kagak begitu? Mau kagak? Nggak mau, putus ah. Ih. Nggak mau, putus ah. Siapa takut? Nggak masalah. Asal kamu tahu, sayang. Tadu lah, kasih. Kamu itu wanita ke-107 yang mutusin aku gara-gara masalah nikah. Jadi nggak ada masalah buat aku. Kalau Ya. putus aja. Ya si abang gitu ya. Nyesel pasti kamu nanti. Tepuk tangan lu. Sini bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Assalamualaikum Ustaz. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Cakep ya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar Anda kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Barengan akhlak. Iya, baik. Dan sekarang kita coba sapa dulu yang ada di sini nih, buat bunda-bundanya dulu ya sayang ya. Ini bunda-bundanya dari Majelis Ta'lim mana, Bun? Al-Hikmah Dramaga Bogor. Tepuk tangan dulu. Dan buat adik-adikku dari sekolahan mana nih? SMK PGRI 35 Jakarta Barat. Oh, luar biasa. Ini kelas berapa aja, sayang? Ya baik, dan alhamdulillah kalau ngomongin masalah akhlak gaul, saat ini kita sudah bersama Bang Uje. Assalamualaikum Bang Uje. Waalaikumsalam. Gua demen hari ini malu. Kagak kesampean. Betul, gitu aja udah. Bang Uje deh ya, Bang Uje. Asik. Daripada kabur ntar repot aneh. Baik, Masya Allah. Ini kita ngobrolin masalah bayang-bayang masa lalu. Banyak orang yang bilang ya, jangan sampai kita sebagai manusia itu trauma dengan kejadian sebelumnya. Tapi kita kalau bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Tapi banyak sekali orang yang istilahnya, wah trauma banget nih, gue nih gak mau kayak gitu lagi gitu ya. Saya. Nah, pertanyaan kita nih, kejadian buruk atau musibah di masa lalu, seperti tadi ada gimmick ya, diputusin gara-gara harus nikah dengan gedean, tapi dia tetap nggak ada urusan, pokoknya dengan cara saya gitu ya. Di masalah apakah untuk dikenang atau untuk dilupakan? Adakah arahan Islam untuk menyikapi hal ini? Nanti gimana itu pandangan Islam? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bicara tentang masa lalu adalah masa yang sudah telah lewat ya. Udah lewat. Kalau udah dilewatin kira-kira gimana? Lupain? Jangan juga. Dijadikan pelajaran. Itu kan yang paling penting sebetulnya. Memang nggak sedikit orang yang suges, gitu kan? Ya, artinya
Trauma. sih. Ya, trauma dengan kejadian yang sudah pernah ada. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang ketakutan. Sehingga dia pun tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Ini bahayanya trauma tuh itu. Iya. Ya. Bahayanya trauma adalah apa? Menghilangkan sifat baik sangka kepada Allah. Sementara di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku menuruti bagaimana prasangka Umat. hambaku. Bukan umat. Kalau umat kepada nabi. Tapi Hamba kalau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini jangan keliru. Kita sering keliru nih. Iya. Kita kan umatnya Allah. Umat mah nabi, gitu kan? Hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Nah, jadi itu yang paling penting. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling berbahaya lagi adalah apa? Puncaknya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran mengatakan wala tayasu mir rauhillah. Jangan kau berputus dari rahmat Allah. Nah, jadi penyebabnya adalah itu salah satunya, trauma. Itu dia ya. Nah kalau misalnya udah trauma kadang-kadang udah deh kita nggak mau kayak gitu lagi, terus takut nggak ada yang nggak mau nikah lagi kadang-kadang nih. Udah cerai nggak mau gitu lagi. Padahal kan tidak semua laki-laki. Tidak semua Laki-laki. Iya, itu dia. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Sekarang biar lebih afdol lagi kita kasih kesempatan yuk kepada Bunda dulu ya untuk bertanya ya. Sabar ya Neng, silakan Ibu. Yuk. Sering trauma kayak mukanya nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yayat dari Bogor. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Kematian adalah hal sesuatu yang pasti bagi semua yang hidup. Tetapi kenapa masih sampai ada orang yang nggak semangat ngelanjutin hidupnya karena ditinggal pasangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ditinggal persamaannya, ditinggal tuh bukan ditinggal pasangannya, tapi tinggal mati nih ya. Ya, tinggal mati oleh pasangannya. Jadi memang kadang-kadang kita ada soulmate ya. Bukan Ustadz soulmate, bukan soulmate ya. Nah, pada saat kita menemukan soulmate, terus tiba-tiba meninggal, hopeless. Abis, kayaknya hidupnya benar-benar abis. 75% seperti itu. 75% seperti itu. Gak bisa dipungkiri ya Bang ya. Pernah suatu hari saya kedatangan seorang perempuan cantiknya luar biasa. Datang nangis, dia bilang apa? Uje, saya tidak akan pernah mau nikah lagi. Saya bilang kenapa? Ini masalahnya apa? Suami saya meninggal Uje. Terus nggak ada laki-laki sebaik dia. Saya nggak pernah temuin laki-laki sebaik dia. Terus gimana? Iya, saya tidak akan pernah mau nikah lagi. Saya bilang, teh, maaf, punten, hati-hati, dijaga omongannya, karena kita itu diuji dengan ucapan kita sendiri. Makanya hati-hati loh ketika ngomong. Kita itu akan diuji dengan apa yang kita ucapkan. Makanya selalu insya Allah, semoga dalam perlindungan Allah, gitu kan ya. Terus Uja tanya, emang udah berapa lama meninggalnya? Baru seminggu. Oh, pantas aja. Namanya baru seminggu, macak Sunda masih keberenehan. Keberenehan tenon. Masih kebayang-bayang ya. Gitu ya. Di depan lagi duduk di kursi masih berasa gitu. Terus tidur kayak ada yang meluk begitu nengok. Enggak ada. Misalnya gitu kan. Kayak gitu, semuanya masih kebayang. Akhirnya Uja bilang gini, ya udah teh 3 bulan lagi kesini ya. 3 bulan lagi. 3 bulan kesini. Nggak nyampe 3 bulan, hanya 4 minggu datang lagi, nangis lagi. Tapi hari itu Uja nggak kenal. Saya puji nanya ini siapa? Soalnya kemarin datang tertutup. Ya. Oh, datang berani gitu ya, datang begitu ya. Ya kita sih laki demen. Iya, Demen ngelihatnya. Ajib. Iya, apalagi nafsu. Demen banget nafsu. Mantep nih yang begini nih. Gitu. Sering-sering aja. Terus nafsu ngomong, ada bini gue lagi. Iya. Akal bicara. Untung yang begini datang ke rumah. Selamat gue. Akal. Ingat loh, di dalam diri kita tuh dititipin 2. Ada akal, ada nafsu. Akal ngebela untuk baik.
nafsu amarah bisu selalu ngajak kepada keburukan. Jadi setiap kita menghadapi sesuatu selalu ada dua yang selalu perang untuk mengambil keputusan. Gitu kan? Ini dua perang, tempur terus, berperang terus. Yang udah begitu datang dia bilang apa? Uje, saya jatuh cinta. Baru kemarin ngomong katanya nggak mau nikah lagi. Tuh manusia. Ya. Sampai buka-bukaan gitu dia. Karena apa ternyata dia nikah sama tetangga yang lain sebelah. Aduh. Tadinya kan sama-samaan tuh nikah. Ini beda. Gitu. Oh gitu, ngerti Bang. Yuk, tepuk tangan dulu. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi kepada adik untuk bertanya. Silakan Neng, ayo berdiri yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Sri Lestari. Apakah mungkin Enggak. Ustadz Belum. seorang anak menanggung dosa orang tuanya? Misalnya anaknya itu dinakali temannya karena dulunya orang tuanya suka berbuat jahat kepada orang lain. Terima kasih nih. Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di sini mungkin harus dikencengin dikit Neng. Kalau kurang kenceng pakai obeng ya. Jadi Masya Allah nih ya, beliau ini berpikir karma mungkin ya. Padahal di Islam nggak ada karma. Jadi orang tuanya dulu mungkin salah gitu ya Neng ya. Terus sekarang anaknya dinakalin juga seperti dulu nih. Orang tuanya pernah nakalin orang lain. Manusia itu punya kehidupan dengan cerita masing-masing. Qada dan qadar itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita disuruh beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ketika kita dapat kebaikan gak jadi sombong. Karena apa? Oh ini Allah urusannya. Ketika kita mendapatkan musibah, bencana, malapetaka dan segala macamnya, kita pun gak terlalu bersedih hati. Oh ini bersumber datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, selama ini manusia hanya beriman kepada takdir baik saja. Ya. Ketika yang buruk datang kecewa, sakit hati, marah sama Allah. Nah, ini nih jeleknya manusia. Ayo siapa kira-kira? Saya juga. Nah, kalau nunjuk saya kira-kira tangannya kemana? Sini. Oh iya, ternyata kita semua. Iya. Itu dia ya. Kena banget ya. Baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email Ustaz, tadi bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang lagi nih kita nih ya. Kita harus mengibaratkan nih. Setahun lalu kakak saya yang hobinya kebut-kebutan ya, mengalami tabrakan dan menyebabkan kakinya patah sehingga harus dioperasi. Ya. Sejak itu kakak saya jadi trauma Ustadz. Dia takut nyetir mobil, bahkan untuk duduk di depan saja dia takut. Seringkali dia menyalahkan takdir Allah kepadanya. Kenapa kok terlalu kejam katanya. Kenapa harus dia yang mengalami kecelakaan ini? Gimana cara saya sebagai saudaranya untuk menasihatinya. Jadi pas kecelakaan udah traumatik. Aku juga kecelakaan patah kaki, nggak mau main bola lagi sekarang. Itu yang barusan Uje bilang gitu ya. Betapa pentingnya dan sangat pentingnya kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kenapa? Dunia darul imtihan. Dunia itu tempat ujian dan cobaan. Dunia itu sekolah kehidupan. Jadi kalau ada orang bilang SD lulus, masuk SMP, SMP lulus, masuk SMA, SMA lulus, masuk universitas, lulus, selesai. Siapa bilang? Kita ini masuk sekolah kehidupan. Ujungnya adalah tempat ujian. Semuanya di situ. Tapi kok Ustadz saya ujiannya nggak selesai. Lu dulu ngambil berapa SKS sama Allah kan? Begitu aja sebetulnya masalahnya. Kan gitu. Nah inilah gitu loh. Kalau bicara trauma naik motor lagi oke lah namanya manusia ya gitu kan. Tapi jangan sampai itu tadi. Kepanjangan. Ujungnya berburuk sangka kepada Allah. Jangan, nggak bisa. Allah lebih tahu gitu kan. Sebetulnya bisa aja Allah kasih kepalanya pecah gitu ya. Iya, tapi Allah hanya kasih kakinya saja gitu kan. Lalu kenapa saya kan di sini ditulis hobinya kebut-kebutan. Berarti sumber masalahnya siapa? Dia yang bikin. Dia juga akhirnya. Siapa yang menanam? Dia yang menuai. Enak aja lu zaman sekarang mah tetangga yang pada nuai. Kita nanam kebun, nunggu jambu tetangga pada ngambilin. Ya, baik. Dan sekarang kita akan coba lihat cuplikan dari sahabat kita. Beliau ingin bertanya kepada Ustadz. Mari Ustadz.
Ya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Weni. Ustadz, saya mau tanya nih, masa lalu yang buruk itu kan bukan keinginan kita nih, dan kita nggak bisa ngerubah nih Ustadz. Nah, ada nggak sih solusi atau kira-kira cara lain nih Ustadz, selain kita pasrah dan juga berserah pada Allah untuk melupakan masa lalu itu? Makasih ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadikan masa lalu itu sebagai madrasah buat kita. Karena di sana ada gudang ilmu. Experience is the good teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Seseorang bisa menjadi berilmu, berakal, mampu memberikan saran-saran yang terbaik karena dia pernah mengalami sesuatu. Nah, ini yang terpenting. Gitu ya. Masa lalu tidak perlu disesali. Seseorang bisa menjadi yang terbaik sekarang gara-gara dulunya buruk. Gitu kan? Kita ini seringkali kepengen segala sesuatunya baik, nggak mau ngalamin pengalaman buruk. Padahal yang buruk tuh luar biasa loh. Makanya jangan melihat gelap dari terang. Ngerti nggak maksudnya? Melihat gelap dari terang. Ngerti nggak maksudnya? Ntar lu, kita tanya mak-maknya dulu. Bu, ngerti nggak? Jangan melihat gelap dari terang. Ini bahasa kinayah. Bahasa klisenya. Ya, klise aja. Yang dimaksud jangan melihat gelap dari terang adalah apa? Jangan menilai orang lain kalau kita tidak tahu pasti apa yang terjadi kepada dirinya. Lihatlah gelap dari gelap. Itu dia ya. Ya baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email lagi. Bang Uji, Ali bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipanggilnya di sini Ustadz. Waktu saya kecil, orang tua saya sering berantem hebat, ya. Ayah sering ngomong kasar, bahkan sampai memukuli ibu. Dia bilang di sini ya. Hingga akhirnya mereka bercerai, dan akhirnya saya tinggal dengan ibu. Akibat kejadian itu, saya jadi takut dekat sama laki-laki, Ustadz. Belakangan ini, ibu saya yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan sering bertanya kepada saya, kapan saya akan menikah? Nah, gitu. Mumpung ibu masih hidup nih, saya bingung Ustadz, apa ya yang sebaiknya saya lakukan? Ya Allah, ini anak jadi trauma sama laki-laki gara-gara melihat ibunya sering dipukuli sama ayahnya. Ya ini yang kadang-kadang gimana ya? Miris banget. Bilang kalau lagi berantem terus pukul-pukulan, bilang aja lagi latihan silat. Ya. Iya. Pakai senyum mungkin ya. Jadi anaknya kan tahu kalau itu lagi berantem, tapi sangat tidak pantas ya sebetulnya. Ini mohon maaf pun, bukan berarti merasa diri ini lebih baik. Kok rasanya nggak enak ya kalau laki-laki itu mukul perempuan, gitu ya. Aduh. Pernah saya ketemu seorang perempuan, apa namanya tuh? Ini apa? Eyeshadow. Blush on. Ya malum udah nggak jadi banci, jadi udah lama lupa lagi. Itu pakai blush on seminggu nggak hilang-hilang. Blush on beneran atau bohong? Digebok malah. Iya, itu mah blush on permanen namanya. Blush on permanen itu dalam banget Ustaz. Nah ini kan anak melihat gitu loh. Anak itu kan merekam. Iya. Dia itu kan seperti kotak memori, kotak yang kosong, memori yang kosong, gitu kan? Apa yang dia lihat direkam terus, mengisi kamar-kamar, ruang-ruang memori yang ada di kepala dia. Ketika ibu bapaknya saling caci maki itu kerekam, ya kan? Ibunya berantem kerekam, ibunya nyaci maki suaminya dari belakang, kerekam tuh bu, iya. Nyaci maki dari belakang, rekam itu bukan nggak rekam, iya. Punten ya neng ya, neng lagi, punten ya. Ketahuan itu. Melaki lo diem, ibu lakinya kagak baru ngomen. Gua kan tahu, lu kan duduk di sini. Itu ngomong sendiri persis orang gila akhirnya jadinya ya. Mendingan begini tuh ke Allah. Jadi ketika bermasalah terus dilihat orang tuanya begini ke Allah, ini jadi hal yang baik. Kalau enggak ya itu tadi. Ketika sudah memunculkan trauma seperti itu, yang mau tanggung jawab siapa? Baik, dan sekarang kita akan kasih kesempatan lagi nih Bang kepada adikku ya yang belum ya untuk bertanya. Oh, ini udah semua? Udah berarti ke Bunda. Yuk silakan Bunda.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nana Suhana dari Bogor. Nana Suhana, itu blast on beneran ya? Oh benar, nggak di itu, nggak di. Dari gebok. Saya mau bertanya, Iya. kalau kita bersikap terhadap orang yang bersalah, kita tidak maafkan karena dia keterlaluan, Pak Ustadz, keterlaluan banget gitu. Keterlaluan banget Pak Ustadz, apakah kita dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang kita tidak maafkan mendapat pahala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang harus digarisbawahi, terlalu banget ya. Terlalu banget ini relatif, si A bisa terbilang terlalu banget, si B juga enggak mungkin ya. Tapi menurut pendapat Ustadz gimana? Gini saja. Tidak ada manusia yang paling sangat luar biasa tentang perkara maaf kecuali baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Rasul diludahin gitu ya, dimaafin. Wah, paling luar biasa. Nggak ada yang nggak dimaafkan sama Rasul. Gitu ya, Bu. Nah, jadi pokoknya seperti itu. Simpelnya begini, kalau ibu punya salah, pengen nggak dimaafin orang? Nah, ya sudah, kalau gitu kalau orang bikin salah, maafin. Selesai. Gitu aja dah. Baik. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di akhir acara dan mungkin Bang Oje, bayang-bayang masa lalu seperti Abang bilang 75% lah orang masih kadang-kadang masih ingat masa lalunya. Kadang-kadang yang baiknya gampang dilupakan, yang buruknya malah sering diingat. Itu. Ini gimana sih kita namanya belajar dari alam. Kadang-kadang orang ini dikasih tahu Allah lewat alam nggak aware atau nggak ngeh gitu. Ada seorang suami yang bilang, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ada cari lubang-lubang yang lain tuh suami. Iya. Nah, ini keliru. Ya, pengertiannya adalah jangan sampai. Jangan sampai jadi bodoh udah begitu aja. Bagaimana menjadikan yang buruk itu sebagai sebuah pelajaran. Yang baik adalah sebuah tambahan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun akan diuji lagi, ya berhati-hatilah. Karena siapapun pasti akan diuji lagi dengan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalunya. Saya pernah terjadi di masa lalu apa? Suatu saat akan datang ujian itu kepada saya. Ali, apa semua akan seperti itu. Ya. Kalaupun harus misalnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta diselamatkan oleh Allah. Iya, baik. Terima kasih Bang Oje, terima kasih Bunda dan adikku semua, dan kembali lagi terima kasih buat seluruh pemirsa di rumah. Dan mungkin saat ini pemirsa di rumah masih ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat teks atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Insya Allah nanti email-email kalian semua akan kami bacakan di sini ya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan kritik atau saran Anda, kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz, spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda, kirimkan ke 9388. Saya Ali Zainal undur diri, insya Allah saya ketemu lagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.